Start your day with morning traffic. Morning traffic. Terima kasih Anda masih bersama kami di Morning Session with Noim Hayat yang hari ini, Selasa tanggal 10 Agustus 2021, bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah. Kita ngebahas soal polemik dan dinamika politik di Malaysia, negeri jiran, bersama dengan Bang Noim Hayat langsung dari Melbourne. Bang Noim, terakhir saya menjelaskan bertanya sebelum headline itu adalah, adakah kesan Mahathir Mohamad yang begitu panjang memimpin pemerintahan di Malaysia ini mengawasi benar legacy warisan bagaimana dia mengatur Malaysia ini hingga saat ini seperti itu. Ada kekhawatiran dari dia Malaysia tidak diatur dengan baik, tidak dipimpin dengan baik seperti itu, Bang. Apalagi yang terakhir ini kan Muhyiddin begitu banyak penolakan di dalam negeri. Mahathir lihainya luar biasa. Karena ketika terjadi kericuhan, dia oleh Sultan atau yang di Pertuan Agung sebenarnya disarankan agar jangan mengundurkan diri. Tapi dia menggunakan dalih atau alasan, ya saya sudah kekurangan mayoritas dalam parlemen, saya tidak bisa bertahan. Maksudnya maksudnya barangkali untuk menunjukkan kepada Malaysia secara keseluruhan khususnya, dan kepada negara-negara tetangga di Malaysia, bahwa payah dicari seseorang yang bisa mempersatukan Malaysia sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, seperti seorang Mahathir Mohamad. Jadi waktu itu, ya oke, dia mengundurkan diri, dia tidak bersedia. Padahal Sultan mengatakan bersedia untuk tetap mempertahankannya walaupun dia sudah kehilangan mayoritas dalam parlemen. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi dia mengatakan tidak. Saya gentleman, saya harus mundur. Dia mundur dan kemudian dia ini yang paling aneh. Aneh bin ajaib, tapi itulah politik kan. Jadi politik itu sebenarnya tidak ada kawan yang abadi, yang ada itu kepentingan abadi. Dia kemudian berserikat dengan Anwar Ibrahim. Nah, kita tahu dia pernah memecat Anwar Ibrahim. Ya. Dia pernah memecat Anwar Ibrahim. Padahal waktu itu sudah dikatakan ini Anwar Ibrahim sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus dari Mahathir Mohamad. Tapi kemudian dia dipecat, diberhentikan dari kabinet dan sebagainya. Dan kita tahu terus kemudian ke pengadilan dan Anwar Ibrahim dianggap punya masalah tertentu lah ya dalam hidupnya, ya tidak ada urusannya dengan politik, tapi di Malaysia dianggap sangat hebat, sangat besar sehingga dia sempat masuk dalam penjara. Nah kemudian dia bersatu kembali dengan Anwar Ibrahim, membuat satu pakatan baru, suatu perserikatan baru dengan janji bahwa setelah setahun dia akan, atau 2 tahun dia akan menyerahkan kepada Anwar Ibrahim karena lebih muda. Tetapi setelah 1 tahun lebih dia mulai berkata, Mahathir, wah ini keadaan sedemikian rupa di Malaysia sehingga saya rasanya harus meneruskan jabatan saya sebagai Perdana Menteri. Nah, Anwar Ibrahim gigit jari lagi. Jadi ini merupakan suatu permainan oleh Mahathir Mohamad yang sangat luar biasa. Pada usia yang sudah begitu lanjut dengan pengalaman segudang dan kemampuan yang luar biasa. Walaupun dia bukan seorang darah biru, bahwa dia bukan orang bangsawan, dia bisa mampu sebagai seorang dalang yang mempermainkan semua ini. Ini semuanya, kalau saja dia waktu itu mau bertahan, sebab sudah dijamin oleh yang di Pertuan Agung, dia boleh meneruskan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Oh tidak mau, ini negara demokrasi dan lain sebagainya. Dia menyerahkan, barangkali juga mengatakan, nah kalian lihatlah, kalau bukan aku yang memimpin, kalian gawat. Ya kita lihat, pimpinan Najib Razak kayak apa ya, dahsyatnya waktu itu. Korupsi yang terjadi, yang dituduhkan terjadi macam-macam, ada peristiwa, ada juga skandal dengan skandal macam-macam lah. Itu hal-hal yang membuat banyak orang di Malaysia agak risih juga karena melihat Najib Razak ini selain kurang begitu mampu dan nepotismenya sangat luar biasa, ini terutama dia rusaknya, Najib Razak ini rusaknya betulnya bukan dia tapi anak tirinya. Anak tirinya ini dari istrinya yang pernah bekerja di bank, ini punya anak laki-laki yang kemudian berfoya-foya dengan seorang kaya di Malaysia dan sebagainya, sehingga ya kasih hadiah ke sana sini pakai uang nggak tahu dari mana. Pernah memberikan hadiah kepada seorang perempuan Australia, kabarnya rantai atau gelang atau apa yang harganya ratusan ribu dolar dan sebagainya. Jadi masalahnya juga begitu. Tetapi cobalah kita lihat ketika Mahathir menyerahkan jabatan kepada Pak Lah.
Nah, tadi Hadi menyebutnya Abdullah Betawi. Pak Lah itu dia tahu, Pak Lah ini bukan seorang politisi, Pak Lah ini seorang harusnya di pesantren, bukan di Putrajaya, bukan di kedudukan pemerintah. Tapi semua menunjukkan bagaimana bahwa Malaysia itu tanpa seorang Mahathir Mohamad sekarang ini agak sulit untuk dikendalikan. Jadi dia sekarang ini menunggu. Ibaratnya seperti seorang perawan yang cantik di balik jendela, dia menunggu kapan dia akan dipanggil untuk menjadi juru selamat. Itulah dia Mahathir Mohamad yang sangat lihai, sangat hebat, dan kita harus akui, memang luar biasa. Ya, jadi ibaratnya ketika Mahathir melihat penerusnya seperti itu kan, ada kelemahan, titik kelemahan di sana sini. Jadi dia sedikit bukan agak sih, tapi gelisah gitu kan. Ini gimana nih? Gue nggak mau, ibaratnya gini, kasarnya, gue nggak mau apa yang gue lakukan selama bertahun-tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia hancur begitu saja oleh pemimpin yang tidak kredibel berdasarkan point of view-nya Mahathir seperti itu kan. Iya, dia ini kan begini. Dia menunjukkan kepada bangsa Malaysia, rakyat di Malaysia, dia pernah punya wakil Ghaffar Baba. Wah, udah pasti nih Ghaffar Baba ini akan meneruskan, jadi tidak juga. Kemudian Musa Hitam. Ini Musa Hitam, kalau tidak salah saya istrinya orang Argentina. Wah, ini sebuah mengatakan, ini pasangan 2M. Mahathir dan Musa. Wah, ini luar biasa, ini 2M ini. Tapi tidak juga. Jadi, wah, kemudian tampil Anwar Ibrahim. Muda, pintar. Orangnya memang pintar. Saya kagum kalau melihat dia. Cuma, Anwar Ibrahim, saya waktu dia masih dalam penjara, saya wawancara Wan Aziz Wan Saleh. Wan Aziz ini kan ahli mata, dia lulusan dari Inggris atau Irlandia, dia ahli mata sebenarnya, dia bukan seorang politisi. Itu sepanjang wawancara kira-kira setengah jam berkali, tidak pernah sekalipun Wan Aziz tersenyum. Seakan-akan dia itu punya beban yang sangat luar biasa yang menghenyak di pundaknya itu. Saya perhatikan ya, karena kita wawancara tidak pernah senyum. Jadi seakan-akan memang barangkali Anwar ini ada masalah sedikit begitu. Kalau saya bicara dengan orang-orang tertentu ya, di Singapura juga mereka ya Anwar ini sebenarnya pinter dan lain sebagainya, tetapi dalam tanda kutip dia juga punya kelemahan yang untuk skandal. Malaysia itu agak sulit untuk bisa diterima, begitulah. Jadi tidak diragukan kemampuannya, walaupun dia belum pernah dicoba, diuji sebagai seorang pemimpin ya. Itu kalau dia dari bicara, dia kan waktu dia mengembara lah sampai ke universitas di Washington State University, di sana dia menjadi mahaguru tamu dan lain sebagainya. Hebat, orangnya hebat. Saya lihat di sini juga hebat, tapi ya itulah, ada kelemahan itu yang bikin barangkali Mahathir juga berpikir dua kali, karena nampaknya kalau pas ini Partai Islam Malaysia ini barangkali tidak akan mendukung seorang Anwar Ibrahim. Bukan karena dia tidak mampu, tapi dia punya bisa dikatakan ya kelemahan akhlak begitu. Iya, betul. Karena memang itu yang selalu mewarnai perjalanan politik Anwar Ibrahim, selalu tersandung isu-isu miring terkait dengan kehidupan pribadinya. Bang Nuim, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kembali. Ini terkait dengan Bang Nuim sendiri kan sudah berkali-kali melakukan wawancara dengan sejumlah politikus Malaysia, Mahathir Mohamad utamanya, terus istri Anwar Ibrahim. Kesan apa sih sebenarnya yang Bang Nuim petik saat berhadapan langsung dengan Mahathir Mohamad, kemudian juga istri Anwar Ibrahim, Wan Azizah seperti itu? Wah, satu kali saya hampir ditabok oleh Pas Pampres di Jakarta karena mau wawancara Mahathir Mohamad begini. Waktu itu akan ada jumpa media di Jakarta. Jadi dia sudah duduk di meja. Saya datangi, saya bilang, Tun Mahathir, saya begini, saya nanti akan menyajikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Saya mohon supaya Tun Mahathir jawab dalam bahasa Melayu. Tak payah orang Malaysia, tak payah. Maksudnya silakan. Tak payah itu artinya silakan. Tak ada masalah begitu kira. Tak payah, silakan. Tapi saya pikir bagaimana, kan ini radio, saya mesti rekam suaranya. Bagaimana ini? Dia sudah disediakan oleh panitia di Jakarta, disediakan mikrofon untuk bicara. Lalu mikrofon dia dengan mikrofon alat perekam saya, tape recorder saya satukan.
Saya keluarkan sapu tangan, saya ikat. Oh, dia bilang, ya sekarang saya tahu lah, katanya itu rupanya handkerchief. Sapu tangan bisa pakai untuk ini ya, baca. Tapi setelah saya berdiri kembali, saya dipegang kuduk saya tuh di bagian belakang dipegang. Wah, ini siapa yang megang? Rupanya pas pampres. Saya dituduh kurang ajar. Saya bilang, kenapa? Oh, iya. Saudara nunggingin katanya istri Perdana Menteri Malaysia lah. Saya bilang bagaimana orang dia bilang supaya saya ngikat itu mikrofon di situ. Ya, tapi saudara tidak sopan itu. Perdana Menteri istrinya duduk di belakang begitu, di depan ya, di memunggungi, kursi ya. paling depan. Jadi kan saya mesti bongkok. Bongkok maaf kan agak menunggingin dia gitu. Wah itu saya mau dipukul, kurang ngajar begini. Saya minta maaf lah, itu gak apa-apa. Nah, yang saya dapati, dia itu punya keyakinan yang sangat luar biasa terhadap bukan saja kemampuan, tetapi kebenaran dari apa yang dilakukannya untuk rakyat Malaysia. Itu yang sangat luar biasa. Karena orang di Malaysia itu sangat feodalistis, sangat terpengaruh ya kalau kepada orang-orang yang di atasnya. Jadi saya cerita sedikit ya. Kira-kira tahun 78 saya membuat suatu sandiwara dalam bahasa Inggris di Australia yang kemudian dipentaskan di Universitas Monash. Sandiwara saya itu berjudul Cerita Hang Tuah, The Story of Hang Tuah. Di dalam sandiwara itu saya menampilkan kesimpulan bahwa sebenarnya yang hebat itu bukan Hang Tuah. Hang Tuah itu, maaf dengan orang yang mengagumi Hang Tuah itu penjilat. Sedangkan yang betul-betul hebat itu Hang Jebat, yang akhirnya mengorbankan dirinya untuk Hang Tuah. Dia sampai dibuang dan lain sebagainya karena dia membela Hang Tuah yang sudah dibuang oleh raja, kemudian ditarik kembali dan dia tetap masih patuh, masih sopan, masih tetap juga memuja raja dan seterusnya. Nah, ketika itu akan dipentaskan, saya meminta kepala jurusan kajian bahasa Melayu dan Indonesia, seorang profesor dari Inggris yang menikah dengan seorang perempuan Malaysia dan kemudian dia masuk Islam, untuk memberikan pengantar begitu. Dia tidak mau. Saya katakan, kenapa profesor? Padahal dia kawan saya, dia ke rumah dulu semua. Ya katanya Anda tidak diterima nih di Malaysia, bahwa Anda mengatakan Hang Tuah itu sebenarnya penjilat, sedangkan pahlawan itu Hang Jebat. Karena dia melawan feodalisme ini, sedangkan Hang Tuah itu tunduk pada feodalisme. Itu tidak bisa diterima. Bahkan dia orang Inggris, dan dia mengatakan di Malaysia ini tidak diterima. Begitulah pandangan di Malaysia. Ini barangkali yang ingin didobrak oleh Mahathir Mohamad. Dia ingin membuat Malaysia itu betul-betul sebagai sebuah negara yang egaliter, bukan negara yang feodalistis. Itu kesan saya dari seorang Mahathir Mohamad. Ya, pada akhirnya memang sebetulnya Mahathir juga berbenturan dengan tradisi feodal di Malaysia. Bayangkan kalau misalkan masih ada peran dari Paduka Baginda yang dipilih dari 9 negara Melayu kalau nggak salah, negara Melayu, dan kemudian juga di luar negeri pun juga sebenarnya Mahathir Mohamad juga bikin gerah beberapa negara gitu kan atas sepak terjangnya mengkritik sana, mengkritik sini. Tapi kalau Bang Noy mengatakan bahwa Mahathir Mohamad ingin memastikan kalau Malaysia akan baik-baik saja. Kita akan bahas, Bang, apakah Mahathir Mohamad ini ibaratnya terus-terusan akan membuat gerah dari lawan politiknya di Malaysia dan juga sepak terjangnya di luar negeri masih terus berpengaruh. Kita akan bahas, Bang. Tadi, Bang, sebelum di segmen ini, produser saya memutar lagu, judulnya itu adalah, kalau saya coba ingat-ingat itu Kisah dan Tauladan. Ini memang tidak lengkap kalau kita bahas Malaysia kalau tidak dengar lagu-lagu Malaysia. Yang pasti produser akan juga memutarkan lagu-lagu Malaysia seperti yang satu ini.